Sekitar 2 tahun yang lalu, seekor macan tutul Gunung Lawu ini berhasil ditangkap oleh warga setelah sebelumnya membuat resah warga lereng Gunung Lawu, tepatnya Kabupaten Karanganyar. Terornya macan tutul ini yaitu berhasil membunuh hewan ternak berupa kambing milik warga sekitar lereng Gunung Lawu. Jadi kambing yang berhasil dibunuh oleh macan tutul ini kurang lebih sekitar 30 ekor. Dan matinya ini macam-macam, ada yang luka lehernya, berikut kepalanya hilang. Sampai akhirnya warga berikut kepolisian setempat ini membuat perangkap untuk macan tutul tersebut. Alhasil 1 ekor macan tutul berhasil ditangkap. Namun setelah 2 tahun yang lalu, apakah keberadaan macan tutul di Gunung Lawu ini sudah musnah? Kali ini saya ingin berbagi sedikit informasi yang mengejutkan buat teman-teman khususnya yang sering ke Gunung Lawu. Jadi gini ya teman-teman, beberapa waktu yang lalu ini saya mendapatkan kiriman gambar dari Wahyu Subuh. Jadi Wahyu Subuh ini kirim gambar lewat WA ke saya, di mana dia ini menemukan jejak macan tutul yang baru saja habis memakan mangsanya. Jadi seperti ini gambarnya. Ini adalah bulu ayam hutan, berikut ini masih ada sisa kepalanya. Ini adalah buruan mangsa dari si macan tutul. Kemudian satu lagi foto, yaitu di sini ada jejak kakinya macan tutul. Kalau kita lihat ukurannya ini besar banget, besar sekali. Nah, di sini yang dikasih lingkaran biru ini adalah jejak kakinya macan tutul. Jadi kronologi singkatnya begini ya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu, Wahyu Subuh ini melakukan pendakian ke Gunung Jobolarangan. Dia melakukan pendakian ke sana bersama dengan satu teman kita, yaitu yang bernama Alif. Alif ini pendaki dari Madiun juga. Alhasil di tengah perjalanan, dia ini menemukan jejak ini. Saat itu dia juga merasa was-was karena yang dia takutkan adalah macan tutul itu masih ada di area situ juga. Karena dari jejak kakinya ini masih sangat-sangat baru sekali. Kan tadi katanya di lereng Gunung Lawu, kok sekarang di Gunung Jobolarangan. Jadi gini ya teman-teman, mungkin buat teman-teman yang pernah ke Cemoro Sewu, di seberang selatan itu kan ada Bukit Mongkrang. Nah, dari Bukit Mongkrang itu jika kita terus ke selatan itu kita akan sampai di Gunung Jobolarangan. Gunung Jobolarangan ini sendiri memiliki ketinggian yaitu kurang lebih sekitar 2.300 meter dari permukaan laut. Jadi dari sini bisa kita lihat di gambar, dari sekitar pos Cemoro Sewu, ini di seberang sana ini adalah Bukit Mongkrang. Kemudian jika kita terus ke sana lagi, ini nanti kita akan mengarah ke Gunung Jobolarangan. Sebelum mencapai ke Gunung Jobolarangan, tentunya dari Bukit Mongkrang ini kita harus melewati berupa padang ilalang yang cukup tinggi, yang setinggi manusia. Setelah padang ilalang ini nanti kita akan masuk ke hutan yang masih rimba, hutan yang masih alami banget di situ. Nah, kita baru masuk ke area Gunung Jobolarangan. Setidaknya sedikit informasi dari Wahyu Subuh ini bisa membuat kita untuk lebih berhati-hati saat datang ke area Gunung Lawu. Usahakan kita ya setidaknya punya teman atau punya barengan, karena takutnya di tengah perjalanan nanti kita berpapasan dengan macan tutul tersebut sampai akhirnya kita panik. Dan sebenarnya dari cerita Wahyu Subuh saat ke Gunung Jobolarangan ini nggak hanya dia ketemu sama jejak macan tutul yang baru saja memangsa korbannya, tetapi di situ Wahyu Subuh juga ada sedikit cerita mistis, yang mana temannya ini saat membawa tas keril ini merasa berat. Dan ternyata diam-diam Wahyu Subuh ini melihat sesuatu, ada yang nangkring di atas tasnya si Alif ini tadi. Hanya saja Wahyu Subuh tidak menceritakan. Seperti apa kronologinya, insya Allah nanti akan kita kupas di cerita mistis pendakian. Saran saya adalah teman-teman kalau datang ke Gunung Lawu itu usahakan bawa teman atau setidaknya ada barengan. Saya rasa cukup sekian. Tetap jaga sopan santun, jaga etika, dan salam lestari.
sang pecinta alam yang selalu mencari